Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anita Kurniasari dengan NIM 0561051997 dari Prodi S1 Ilmu Administrasi Bisnis dari UPBJJ Universitas Terbuka Jember. Video ini saya buat dengan tema Pelajaran dari Sejarah Pancasila bagi Generasi Muda dengan titik fokus pembahasan pada proses lahirnya Pancasila. Proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan 3 badan penting dan melalui beberapa tahapan yang krusial, yaitu BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Pembentukan BPUPKI, gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Sidang pertama BPUPKI berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, beberapa tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno saling menyampaikan usulan mereka mengenai dasar negara. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara dalam pidatonya yang berisi tentang peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo lebih menekankan konsep negara integralistik di mana negara dan rakyat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Prinsip yang diusulkan antara lain persatuan, kekeluargaan, kebudayaan, keadilan sosial, dan ketuhanan. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 prinsip dasar yang ia beri nama Pancasila. 5 prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Piagam Jakarta. Setelah usulan dari para tokoh, pada 1 Juni 1945, setelah sidang pertama selesai, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan naskah dasar negara. Setelah diskusi dan usulan-usulan tersebut, Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang merupakan rumusan awal dari Pancasila. Dalam Piagam Jakarta, 5 sila yang dirumuskan adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada 10 Juli hingga 17 Juli 1945. Sidang ini membahas terkait rancangan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara dan bentuk negara. Sidang BPUPKI yang kedua menghasilkan beberapa keputusan penting. Sejumlah pihak dari wilayah timur merasa keberatan pada kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah perdebatan dan penyesuaian, Pancasila akhirnya disahkan dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945. Rumusan Pancasila yang akhirnya ditetapkan yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah lahirnya Pancasila adalah kita bisa memahami nilai-nilai dasar bangsa seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita juga bisa menumbuhkan nasionalisme sebagai bangsa Indonesia dengan mengetahui perjuangan dan pengorbanan para pendiri bangsa. Sebagai generasi muda, kita bisa menjadi lebih cinta tanah air dan termotivasi untuk berkontribusi dalam membangun Indonesia yang berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.